Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 ini sih bikin warga Konoha tersinggung ya. Bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Bikin warga Konoha itu marah besar ya. Bikin warga Konoha itu membenci sosok yang saya maksud ini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sosok yang saya maksud? Jadi, sosok ini sudah viral di media sosial kalau saya perhatikan. Bahkan menganggap dia adalah seorang nabi. Ya, bayangkan dia dianggap seorang nabi, nabinya para tiktokers ya. Karena apa? Karena pemikirannya yang radikal gitu ya. Pemikirannya yang sangat luar biasa. Radikal yang saya maksud bukan radikal bodoh ya, tapi radikal jujur gitu ya, terlalu jujur ya. Saya takut ya Pak Rui Hasan ini akan di-cancel gitu ya. Yang saya maksud itu Pak Rui Hasan ya. Saya takut Pak Rui Hasan ini di-cancel ya, terutama di media sosial. Tapi kalau saya perhatikan Pak Rui Hasan ini sangat dekat dengan founder daripada Malaka Project ya, sehingga ya ada kemungkinan akan tetap ya eksis ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian ada fakta unik ternyata seputar Pak Rui Hasan ini. Ternyata Pak Rui Hasan ini dari kecil ternyata sudah hafal Quran ternyata guys. Dari umur 7 tahun. Dan saya juga terkejut ya, kok bisa ya 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang videonya, bukan berarti saya mengatakan saya si paling benar ya. Waktu kecil umur 7 tahun itu kalau dipaksa menghafal itu kan otak kan bisa rusak ya, itu menurut sains ya. Jangan terlalu dipaksa menghafal gitu. Harusnya ya kalau kita bandingkan dengan negara maju ya, kok lu bandingkan dengan negara maju? Ya kita juga pengen negara maju kan. Emang tujuan kita negara miskin gitu? Emang ada yang pengen jadi negara miskin? Nggak ada kan? Jadi kalau di negara maju itu kalau kita perhatikan, kalau kita jeli ya, di negara maju itu anak kecil itu nggak diajari menghafal. Biasanya mereka diajari tentang sains ya, diajari tentang antri ya, etika gitu, bukan dijajali hafalan gitu ya. Itu yang dialami oleh Pak Rui Hasan atau Dokter Rui Hasan. Jadi Dokter Rui Hasan ini kata dia ya, walaupun dia umur 7 tahun sudah hafal Quran, dia mengatakan saya juga nggak tahu apa manfaatnya gitu. Itu kata Dokter Rui Hasan. Mungkin ya sebagian orang menganggap bahwa ini nggak boleh dibiarkan Pak Rui Hasan. Ini sesat. Jangan seperti itu guys. Jangan seperti itu. Bebas dong berpendapat ya. Jangan terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang susah diajak maju ya. Saya nggak pernah menemukan di suatu negara itu, misalnya nih suatu negara itu bisa negara maju karena mereka mabuk agama. Enggak. Orang yang mabuk agama itu biasanya berpikirnya itu ya satu sudut pandang gitu ya. Mereka susah ya berpikir berbeda sudut pandang. Susah banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang yang mabuk agama itu kan berpikirnya hitam putih. Apa sih hitam putih? Maksudnya kalau lu nggak bela gue ya maka lu musuh gue. Itu sudut pandang orang yang mabuk agama atau berpikir hitam putih. Ya, jadi menyikapi Dokter Rui Hasan ini nggak boleh hitam putih guys. Kita harus benar-benar ya berpikir dari sudut pandang yang paling rasional gitu ya. Nggak boleh ya berpikirnya itu terlalu wow gitu ya. Maksudnya terlalu mabuk agama gitu. Nggak boleh seperti itu guys ya. Nggak boleh. Kita harus benar-benar netral ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Orang seperti Dokter Rui Hasan ini waktu kecil dipaksa menghafal Quran menurut saya pribadi sangat luar biasa. Kemudian kalau ada orang seperti Rui Hasan ini tinggal di luar negeri, biasa aja gitu ya. Seperti di luar negeri misalnya di Amerika misalnya, biasa aja. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang-orang yang di negara maju itu sudah lewat masa-masa mabuk agama mereka. Sebenarnya kalau boleh jujur, di Eropa juga dulu pernah masa di mana banyak orang mabuk agama. Bahkan penemu-penemu seperti penemu teori evolusi, mereka itu sangat-sangat ini guys ya, sangat-sangat dibenci gitu. Bahkan hampir mau dibunuh gitu. Teori evolusi, penemu teori evolusi Charles Darwin dulu hampir dibunuh. Kemudian ada banyak ya ilmuwan-ilmuwan di luar negeri dulu hampir dibunuh. Karena apa? Karena bertentangan dengan agama. Kita nggak belajar dari situ guys, tanpa kita sadari ya. Berkali-kali saya mengatakan bahwa
kita tidak pernah belajar dari masalah lalu orang lain gitu ya, nggak pernah baca buku gitu ya. Kemudian kita juga salah dasar, dan ini juga saya sering mengatakan, kalau menjadikan negara kita jadi negara maju itu ya, dasar pendidikan anak itu nggak boleh dilandasi dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan saya sih paling benar ya, boleh dibantah dong ya. Kenapa? Apa alasannya? Bukan berarti saya benci agama ya, jangan berpikir bahwa saya benci agama ya. Ini cuman menurut keyakinan saya loh, boleh dong ya, boleh dong, masa langsung marah-marah, sensitif gitu. Jangan langsung sensitif gitu dong ya. Jadi gini guys, di negara maju itu kalau saya perhatikan ya, mereka biasanya waktu kecil itu diajarkan tentang yang namanya edukasi gitu, kemudian mereka diajarkan disiplin ya, kemudian mereka diajarkan antri ya, mereka diajarkan sains ya, berpikir kritis, bukan menghafal, bukan agama. Kenapa saya mengatakan nggak boleh diajarkan agama? Karena agama itu kan mengharuskan menghafal ya, nggak semua tapi rata-rata seperti itu ya. Jadi ini merusak otak ya, menurut sains ya, menurut penelitian. Kemudian kalau anak kecil itu didoktrin agama gitu ya, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat, maka waktu dia gede, maka orang seperti ini susah menjadikan negara maju. Kenapa? Karena ya dia akan berpihak yang seagama gitu, padahal kan ekonomi nggak mengenal yang namanya seagama. Kalau dia jadi menteri, dia akan membawa yang seagama mereka itu yang paling membantu gitu. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Dalam prinsip ekonomi sama siapa aja kita berteman gitu ya, sama siapa aja kita bergaul gitu, nggak boleh hanya seagama gitu ya. Ya, sama seperti Iran misalnya. Iran itu hanya bergaul dengan yang seagama, yang adanya apa? Nyungsep kan, hancur kan. Ya, boleh berteman dengan seagama, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan fanatik dengan yang beda agama gitu, jangan membenci yang beda agama, berteman sama semuanya gitu. Jadi agama itu justru mengkotak-kotakan kita gitu ya. Berteman yang seagama, yang beda agama dilarang, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kemajuan bangsa kita gitu, tanpa kita sadari ya. Kemudian agama memonopoli kebenaran ya. Kenapa? Karena dalam agama itu siapa yang menciptakan air? Tuhan ya. Siapa yang menciptakan daun? Tuhan ya. Siapa yang menciptakan petir? Tuhan ya. Jadi semuanya Tuhan gitu. Jadi kalau semuanya Tuhan, otak nggak mikir lagi kan, ya nggak ada rasa penasarannya gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Bukan berarti saya berpihak pada Pak Rui Hasan ya. Ini hanya contoh kecil ya, supaya apa? Supaya Pak Rui Hasan ini jangan salah dimengerti ya. Kemudian waktu kecil ya Pak Rui Hasan ini juga sering datangi oleh orang-orang gitu ya. Kenapa? Karena Pak Rui Hasan ini hafal Quran gitu ya, bisa menghafal kitab suci, sehingga ada yang bawa makanan, bawa apa segala macam, ngasih duit dan sebagainya. Jadi Pak Rui Hasan ini mengatakan ternyata ya agama itu menggerakkan roda ekonomi gitu. Jadi menurut saya pribadi juga ini sangat benar ya. Agama itu menggerakkan roda ekonomi. Sangat benar ya kalau saya perhatikan ya. Dan sangat presisi ya apa yang dikatakan oleh Pak Rui Hasan ini. Karena kalau kita jeli, kalau kita perhatikan itu orang pengajian ya, kemudian zakat apa segala macam kan itu ya, apa namanya, sangat-sangat ini ya, sangat dibutuhkan ya di zaman sekarang ya kalau kita perhatikan ya. Ya, lalu bagaimana dengan haters-haters daripada Dr. Rui Hasan ini? Ya biasanya akan menganggap bahwa Dr. Rui Hasan ini sesat, kafir ya, ateis dan sebagainya. Berkali-kali dia mengatakan dia bukan ateis. Maksudnya dia bukan ateis itu, dia bukan PKI gitu ya. Karena di Konoha itu kan ateis dianggap PKI ya. Dia memusuhi agama, enggak. Kalau saya perhatikan Pak Rui Hasan ini lebih ke sekuler ya. Apa itu sekuler? Sekuler itu nggak berpihak pada agama tertentu ya. Netral terhadap semua agama. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Pak Rui Hasan ini ateis atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian, kenapa orang seperti Pak Rui Hasan ini selalu dimusuhi di Konoha? Dan biasanya yang seperti ini jarang kita jumpai di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita tuh jarang diajak berpikir kritis ya. Waktu kecil kita sudah dijejel dengan dogma-dogma, doktrin, ya, hafalan dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi kenapa kita jarang menjumpai orang seperti Pak Rui Hasan ini. Padahal kalau menurut saya pribadi,
orang seperti ini sangat luar biasa ya. Ini aset negara guys ya. Bukan berarti saya membenci agama ya. Jangan berpikir bahwa saya membenci agama gitu ya. Kita membenci agama itu karena apa? Karena ya kadang-kala ada ajaran yang mengatakan jangan berteman dengan yang beda agama, yang kemudian ada ajaran mengkafir-kafirkan. Ya kita benci dong ya, seperti itu ya. Tanpa kita sadari ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.